online ini. Ya nggak perlu khawatir, ada bintang 3 terikat dalam judi online, tangkap maka Polri. Ada bintang 2, bintang 1, kombes sampai dengan terendah sekalipun ada, tangkap dan umumkan, jangan dibela. Kompolnas jangan bela, kita lindungi enggak? Ini yang backup polisi kata dia, mah gila. Itu harus ditelusuri Pak Kapolri, informasi itu. Saya yakinlah masih ada polisi baik di Republik Indonesia ini. Masih ada jenderal-jenderal yang memahami dan memiliki jiwa kesatria bayangkara tribrata yang luar biasa, cinta kepada rakyat. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarati tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Adheri Zulfikri Sitompul. Profesi saya sebagai seorang advokat pengacara, konsultan kekayaan intelektual, juga pengamat politik dan hukum yang terjadi di Indonesia. Malam ini saya bersama channel YouTube dan podcast Bandit Kota News yang akan menjalankan siaran langsung melalui TikTok Live, kemudian juga akan dinaikkan ke dalam YouTube nantinya setelah selesai proses pemaparan saya. Jadi malam ini saya akan melakukan yang kita sebut dengan ulas berita Uber. Jadi di Uber nih. Nah, kita akan membahas tentang ulas berita judi online. Nah, kaitannya dengan situasi pemerintah Republik Indonesia ini yang sedang kalut gundah gulana melihat situasi perkembangan terkait adanya judi online yang sudah sangat-sangat meresahkan, yang sudah masuk dalam kategori extraordinary crime atau sudah sangat kejahatan yang luar biasa. Nah, saya akan terlebih dahulu membahas tentang ancaman pidana terkait perjudian, baik itu yang dilakukan secara offline maupun secara online. Nah, di dalam bahasa Belanda ada disebutkan tentang wetdelikten. Nah, wetdelikten ini oleh pembuat undang-undang dianggap sebagai suatu tindak pidana. Jadi judi ini memang bisa dibilang sebagai wetdelikten atau rehdelikten karena dampaknya begitu merusak, begitu meluas kerusakannya, sehingga sudah sangat diperlukan adanya larangan main judi. Itu dalam kalimat bahasa Belanda. Nah, sekarang kita akan membicarakan apa sih sanksi hukum terhadap pelaku judi online maupun khususnya penyelenggara, pembuat, pemproduksi, pengendali website yang bertebaran di dunia maya, di dunia internet, di dalam muncul di dalam beberapa misalkan situs-situs pemerintah yang tiba-tiba ada masuk situs judi online. Nah, kemudian juga terjadi pada saat ya teman-teman sedang membaca novel. Nah, membaca novel online, itu kadang-kadang muncul itu iklan itu. Nah, itu merupakan perbuatan-perbuatan para ahli-ahli
perusak dunia maya ataupun kita sebutlah hacker yang dipelihara dan dibiayai oleh para produser judi online. Nah, ada juga yang dilakukan melalui influencer. Paham? Influencer, sahabat semua. Nah, influencer ini adalah orang-orang yang dibiayai oleh pasukan produser judi online untuk mengiklankan judi online di dalam media sosial yang dia miliki. Itu baik itu di TikTok, di Instagram, di Facebook, kemudian juga di Twitter dan sebagai lainnya di dalam situs-situs yang ada di internet. Bahkan ketika kita punya blog maupun punya website, baik itu pribadi maupun kantor, itu kadang-kadang terganggu dengan adanya flashing dari judi online tadi. Nah, kemudian para influencer ini mendapatkan biaya yang besar atau upah yang besar dan sangat patut diduga menjadi kaya raya hidupnya. Nah, memang beberapa kali pihak Kepolisian Republik Indonesia sudah melakukan penangkapan ya terhadap pelaku-pelaku influencer dengan undang-undang ITE, kemudian juga menutup aplikasi-aplikasi milik dia yang dia pergunakan untuk menjadikan dirinya sebagai influencer dalam judi online untuk jadi barang bukti di dalam penyelidikan, penyidikan maupun pelaksanaan dari persidangan yang akan menghukum si pelaku. Nah, judi online merupakan perbuatan yang sangat dilarang di dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang bunyinya, saya bacakan ya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Nah, itu undang-undang yang baru. Nah, kemudian kita coba menelaah ya, apa sih yang dimaksud dengan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat akses. Nah, di dalam hal ini itu disebut dengan yang namanya unsur pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Nah, yang dimaksud dengan mendistribusikan ini apa? Mendistribusikan adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Nah, media sosial termasuk seluruhnya, kemudian jaringan internet, website. Nah, kemudian yang dimaksudkan mentransmisikan. Nah, mentransmisikan ini adalah mengirimkan informasi dan atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik. Nah, contohnya apa? Ya, ini kan ada tentunya servernya di luar negeri. Dan patut diduga ada juga pendukung server judi online tersebut yang ada di Indonesia. Nah, itu untuk bisa menjerat para pelaku produser tadi. Kemudian yang dimaksud membuat dapat diakses ini apa? Jadi yang dimaksud membuat dapat diakses ini adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dan atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik terkait perjudian, khususnya perjudian online. Nah, kemudian yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 itu acuannya apa? Acuannya adalah ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan permainan
judi menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi dan turut serta dalam perusahaan itu. Jadi, kalau ada perusahaan yang menjalankan ataupun perorangan yang menjalankan praktek perjudian secara online, maka sanksinya adalah sanksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Itu yang undang-undang terbaru. Nah, kemudian dalam kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini, begitu viralnya, begitu luar biasanya perluasan tentang praktek-praktek perjudian online ini, apakah sama dengan video ataupun game online? Nah, pertanyaan itu akan terjawab kalau saya sebagai seorang yang berpengetahuan hukum, ya, kalau saya katakan sebagai ahli hukum, saya belum begitu berani menyatakan sebagai ahli hukum, namun sebagai advokat yang mengerti tentang hukum, maka saya nyatakan video ataupun permainan game online yang unsurnya terdapat pertaruhan dan aktivitas perjudian, maka itu merupakan salah satu dari jaringan website judi online dan wajib diberantas habis. Karena apa? Orang yang bermain judi online melalui pertaruhan di dalam game online itu kan membeli slot atau untuk menambah berbagai kemampuan dalam beberapa pilihan-pilihan dalam game online tadi, juga memakai uang, dan itu wajib membayar. Nah, bagaimana dengan yang setelah membeli slot ataupun membeli untuk top up istilahnya, dia tidak dapat dicairkan walaupun sudah memiliki kemenangan? Apakah itu masuk dalam unsur judi online? Menurut saya masuk. Karena apa? Membuat orang lain ketagihan. Judi online ini dan game online ini membuat orang menjadi ketagihan, sehingga lupa waktu, kadang bicara saja bersama-sama dengan pihak lain, juga sambil megang handphone tapi main online. Ini yang bahaya. Ini akan terjadi dengan merasuki pelajar-pelajar di Indonesia, mahasiswa-mahasiswa di Indonesia, bahkan anak kecil juga. Ketika dia mau meningkatkan top up-nya, dia minta ke orang tuanya untuk membelanjakan senilai uang yang dibutuhkan. Kemudian dia belanjakan melalui pusat perbelanjaan seperti Indomaret, kemudian Alfamart, yang memang menyediakan sistem pembayaran untuk menerima pembelian top up tadi. Nah, kemudian nanti bagaimana tentang pencairannya? Nah, kalau yang bisa dicairkan hadiah-hadiahnya itu melalui rekening bank. Kalau pelajar dan mahasiswa tentunya ada rekening bank. Tetapi yang masih di bawah 18 tahun, saya berpikir tidak memiliki yang namanya rekening bank. Tetapi batasan umur di dalam dompet atau wallet online seperti Dana, GoPay, OVO, terus ShopeePay dan PayLater. Nah, ini itu kan tidak ada batasan usia. Kalaupun disebutkan batasan usia, ya dia tinggal nyatakan dewasa. Apakah ada permintaan KTP? Tidak. Tetapi ketika akan meningkatkan kapasitas pelayanan e-wallet tadi, itu akan melampirkan eKTP untuk sebagai syarat membuka menjadi lebih canggih dalam pelayanannya. Tetapi apakah ketika dia menerima
uang tanpa melakukan phishing peningkatan dari e-wallet tadi, apakah memakai KTP? Tidak sama sekali. Tetapi ketika melakukan transaksi bayar ataupun transfer antar e-wallet ke bank, itu pakai e-KTP. Tetapi kalau membeli ataupun mengisi e-wallet KTP tadi melalui gerai yang ada, itu tidak memerlukan e-KTP. Nah, inilah yang menjadi tempat untuk tergodanya seseorang untuk menjadi sebagai pelanggan permainan judi online maupun game online yang saya nyatakan merupakan alat pertaruhan. Nah, kemudian apa sih sanksi hukum bagi orang yang melanggar ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024? Itu apa? Dia memiliki kemungkinan atau potensi dipidana penjara paling lama 10 tahun. Ya, 10 tahun. Dan atau denda paling banyak 10 miliar. Sebagaimana diatur di dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Nah, kalau kita berkacamata tentang pidana penjara selama 10 tahun dan atau denda, ini kalimatnya kan agak bahaya. Dan kalau kita pakai dan, dia bisa sekaligus dihukum denda dengan membayar paling banyak 10 miliar. Tetapi kalau memakai atau, itu yang bahaya. Apabila majelis hakim ataupun jaksa penuntut umum ketika melakukan penuntutan menggunakan kalimat atau, patut dipertanyakan jaksa penuntut umumnya. Kenapa memasukkan kalimat atau? Berarti mempersiapkan diri agar terjadi kong kali kong antara tersangka atau terdakwa untuk bernegosiasi. Itu yang bahaya. Jadi apa guna polisi capek-capek nangkap? Ya kan? Ya kan, benar nggak Pak Polisi yang ada di seluruh Indonesia? Anda capek-capek nangkap, tetapi ketika penuntutan kalimatnya adalah atau. Jadi saya juga menyarankan ketika melakukan penyelidikan dan penyidikan, melakukan penangkapan sudah menyatakan secara tegas, jangan pakai kalimat atau, pakai dan, sehingga jelas kekuatan hukumnya untuk bisa memberangus dan menol% permainan maupun penyelenggara judi online di negara Republik Indonesia yang alamat servernya itu ada di luar negeri pastinya. Contoh di Thailand, kemudian Myanmar, kemudian di Vietnam, di Filipina. Mereka memiliki undang-undang yang menyatakan ya silakan untuk melaksanakan judi asal kalian pelaksana perusahaan pelaksana ataupun produser judi online tadi memberikan kontribusi besar pajak kepada pemerintahnya. Di Indonesia kan tidak, di Indonesia dilarang dengan tegas. Nah, kemudian pasal apa lagi yang bisa dipergunakan? Nah, selama ini dipergunakan itu adalah pasal 303 KUHP pidana. Kemudian pasal 303 bis ayat 1 dan ayat 2. Itu KUHP pidana lama. Sedangkan KUHP pidana baru belum diberlakukan secara tegas, menunggu nanti 3 tahun setelah penerbitan undang-undang tersebut. Berarti menunggu sampai dengan berarti 2023, 2024, 2025, 2026 baru bisa dijalankan yang namanya undang-undang terkait KUHP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Nah, pasal 3, saya tidak mencantumkan pasal 303 ya. Pasal 303 itu khusus dilakukan terhadap para pemain, bukan para penyelenggara.
ya. Nah, tetapi saya terhadap ketentuan penyelenggara. Barang siapa di pasal 303 bis 1 tadi menyebutkan ya, barang siapa membuat, mengedarkan atau mengoperasikan mesin atau alat yang digunakan untuk berjudi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 juta. Nah, ini yang saya suka. Pasal 303 bis 1 ini jelas. Dia kalimatnya dan, tidak memakai atau. Walaupun dendanya ringan. Itu dia. Kemudian di pasal 303 bis 2, barang siapa yang sengaja membuat, mengoperasikan atau menyewakan mesin atau alat judi untuk digunakan orang lain dapat dipidana dengan pidana yang sama. Contoh, saya beberapa kali nih main ke kota kelahiran saya di kota Medan, Sumatera Utara. Ya, di salah satu kecamatan Medan Area. Ya oke lah kalau diminta saya untuk menegaskan lokasi tempatnya. Itu di daerah wilayah yang berdekatan dengan Asia Megamas. Nah, di Jalan Asia Medan itu sekarang ini marak permainan ketangkasan tembak ikan. Juga permainan game-game yang menggunakan mesin. Apakah itu masuk dalam judi? Ya, judi. Namun offline. Nah, mengenai online-nya, ternyata sudah pernah dilakukan penangkapan terhadap raja judi online yang di Sumatera Utara bernama Mbak King. Itu dia. Nah, tinggal saat ini saya belum mendapatkan konfirmasi mengenai tindak pidana pencucian uang. Memang sudah ada beberapa penyitaan yang dilakukan terhadap barang-barang harta benda milik BK tadi, Mbak Kim tadi. Nah, lanjut ya. Apa sanksi hukumnya? Nah, dalam pasal 481 KUHP pidana dinyatakan barang siapa yang menjadi penyelenggara perjudian akan dikenakan pidana dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun. Kalimat ini perjudian. Jadi unsur pasal ini tidak membedakan antara judi offline maupun judi online. Bisa dipergunakan. Itu dia. Nah, kemudian kita meninjau kembali kepada undang-undang yang lama tentang penertiban perjudian, ya ini Undang-Undang nomor 7 tahun 1974. Di pasal 2-nya menyebutkan segala bentuk perjudian yang dilaksanakan di Indonesia, baik yang dilakukan di tempat umum maupun di tempat pribadi adalah dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Nah, kemudian di pasal 3-nya menyebutkan setiap orang yang terlibat dalam perjudian baik sebagai penyelenggara, pemain, atau pihak yang membantu, artinya membantu ya, terafiliasi jadinya, dapat dikenakan penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta. Ini ada kalimat ataunya lagi. Ini yang diperlukan ketegasan di Republik Indonesia ini, mulai dari penyelidikan sampai kepada penyidikan sampai kepada penuntutan, sehingga hakim juga tidak tergoda untuk menerima dalam tanda petik sesuatu yang diharamkan. Ya oke, saya sebutkanlah praktek penerimaan penyuapan atau gratifikasi yang sangat kemarin itu sangat bombastis ya. Selain ada hakim-hakim yang yang melakukan demonstrasi di Surabaya, tetapi hakim-hakim itu menyatakan meminta untuk supaya dinaikkan gaji dan tunjangan hidup mereka dengan tujuan agar tidak tergoda terhadap gratifikasi. Saya berpikir itu bagus. Ataupun yang dinamakan yang namanya
hakim-hakim di Mahkamah Agung, hakim-hakim pengadilan tinggi, hakim-hakim yang di pengadilan negeri. Banyak yang sudah ditangkap, ditersangkakan, kemudian didudukkan di pesakitan dan menerima hukuman penjara. Ini juga mencoreng hukum di Republik Indonesia ini. Seorang perwakilan Tuhan, luar biasa kan, perwakilan Tuhan Allah Subhanahu wa taala menerima suap, gawat kita. Berarti Allah menerima suap, kan ngeri. Itu yang berbahaya. Kemarin yang terakhir yang viral itu kan kasus di Pengadilan Negeri Surabaya, mana ada mantan pejabat Mahkamah Agung yang ditangkap terkait Donald Tanur tadi. Memang bukan terkait perjudian ya. Ada ditemukan uang lebih dari 1 triliun dan emas 51 kilogram. Kan luar biasa. Belum lagi tertangkap tangan yang lainnya ya. Tapi itu yang baru-baru ini yang kita soroti. Nah, kemudian di pasal 4-nya itu menyebutkan pemerintah dengan bantuan aparat kepolisian berwenang untuk menindak dan melakukan penertiban terhadap segala bentuk perjudian yang ada di masyarakat. Kemudian pasal 6 menyebutkan barang siapa membuat, mengimpor, mengedarkan atau mengoperasikan alat atau sarana perjudian akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 10 tahun. Nah, kalau saya bicarakan tadi ketangkasan permainan game yang di Sumatera Utara, di Kota Medan itu, maupun di hampir seluruh provinsi Republik ini, saya dengar ada ketangkasan tembak ikan, ketangkasan main rolet, dan sebagainya. Itu kan barang-barangnya itu jarang ataupun sulit ditemukan dibuat di Indonesia. Tetapi itu pasti terjadi dengan melakukan impor, begitu. Oh, oke. Adinda Holong, terima kasih telah menjadi bergabung dalam ini. Sayangi aku, oke. Sayang kembali. Terima kasih teman-teman yang lain yang sudah juga bergabung bersama saya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Ini jaringan-jaringan ini bagaimana cara memantaunya? Gitu loh. Sekarang ini ada yang namanya PPATK yang memiliki tupoksi luar biasa juga untuk mengejar tentang tindak pidana pencucian uang, khususnya dalam yang kita bicarakan malam ini adalah perjudian maupun offline ataupun online. Nah, itu termasuk juga nanti OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang juga bisa melakukan pemantauan tentang aliran uang masuk yang nilainya rupiahnya kecil-kecil tetapi masuk ke dalam satu rekening. Nah, itu wajib dicurigai sebagai dana yang muncul sebagai dari akumulasi uang judi tadi. Nah, sejak PPATK berdiri di tahun 2017 saja dia menyebutkan transaksi judi online ini sudah meningkat setiap tahunnya dengan total transaksi itu senilai 155 triliun rupiah. Gila nggak? Ngeri kan? Kebayang nggak? Uang itu beredar di luar negeri, beredar bukan di Indonesia, hanya memakai rekening di Indonesia. Setelah itu mereka pengendalinya secara yang namanya pakai internet banking. Mereka punya namanya apa ya, itu istilah, maaf saya agak lupa kuncinya, joy-nya itu bisa mengirimkan ke dalam rekening sehingga berputar terus itu. Waalaikumsalam Nano, terima kasih sudah bergabung. Kemudian Luve juga terima kasih. Nancy, terima kasih. Kemudian Dewi Reni, salam, assalamualaikum, salam isara.
Nah, kita lanjut ya. Kaitan PPATK dan OJK ini adalah untuk melakukan monitoring terhadap tindak pidana pencucian uang dari yang disinyalir ataupun yang diduga merupakan hasil dari judi online. Dan akhirnya terungkaplah beberapa kasus tentang pemakaian KTP beberapa orang atau ratusan orang, bahkan mungkin kalau kita berhitung di seluruh Indonesia ribuan orang yang dipergunakan dan dibayar rekeningnya tadi untuk dipakai dalam jaringan pembayaran dan permainan game online maupun judi online tadi. Nah, sekarang berkembang kepada e-wallet. Nah, itu kan udah agak sulit tuh ya. Sehingga kemarin istri adinda saya, yakni Mutia Hafid, istri dari mantan ketua umum PBHMI maupun mantan ketua umum KNPI, Bung Nur Fajriansah. Assalamualaikum. Kalau memang ada kolega beliau ataupun saudara-saudara beliau yang hadir dalam TikTok online saya maupun di YouTube nantinya. Itu sampai menyatakan Mutia Hafid selaku Menteri Komdiji sekarang akan tidak sungkan-sungkan lagi untuk melakukan pemblokiran terhadap e-wallet. Oke, luar biasa. Namun nanti harus dipikirkan terhadap dampak uang-uang yang sudah ada di e-wallet. Bagaimana mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Jadi bukan rekeningnya. Atau pemilik judi online atau pelaku judi online tadi itu, baik itu produser judi online maupun pengguna pemain judi online yang ditutup itunya. Tetapi ya maksimalkan, ditutup tadi e-walletnya. Wah, itu baru mantap. Kalau itu terjadi ya, alhamdulillah. Nah, di PPATK tadi menyebutkan dalam periodisasi dari kuartal ketiga 2024 itu sudah mencapai 283 triliun ditambah 43 triliun lagi, berarti lebih kurang 330 triliun dalam setahun. Kalau kita bagi 10 aja, berarti setiap bulannya lebih kurang 29 sampai 30 triliun dana rakyat Indonesia dari masyarakat yang mewah, yang kaya raya maupun yang miskin papa, dari umur 70 sampai dengan umur 15 tahun, bahkan anak-anak pun terdampak. Pelajar umur di bawah 9 tahun, jadi sekitar 9 tahun pun terdampak terhadap game online tadi yang ada pertaruhan maupun judinya itu, yang membayar top up maupun slot. Bayang nggak? 30 triliun lebih kurang setiap bulan. Luar biasa perputaran uangnya, kan gila ini. Bahkan terakhir ini saya dapat 600 triliun per hari, kan gila. Berarti kan kencang kali ini. Apa yang salah di Republik ini? Kencang kali masalah judi online ini. Nah, nanti kita urai terkait tentang ternyata ada oknum pelaku di Komdiji, di Kementerian Kominfo yang tugasnya kemarin itu memblokir, ternyata buka blokir dengan menerima uang dan hidupnya mewah luar biasa, hedon. Itu dia. Tapi sedang kami kejar nih bersama teman-teman aktivis supaya dikejar seluas-luasnya terkait menteri sebelum Mutia Hafid. Ada 3 menteri, yakni Budi Ari, kemudian Mahfud MD, kemudian Johnny Kiplet, kemudian ada satu lagi, wallahu alam saya lupa, maaf. Nah, Rudi Antara yang sekarang jadi anggota DPR RI. Nah, kita minta supaya diperiksa 4 menteri ini, karena kita sinyalir terjadi pada saat itu ada dirjennya
Nanti di belakangan ini nanti akan saya sebutkan lah siapa nama dirijennya ya. Siapa nama dirijennya nanti kita sebutkan karena sudah kita ungkap di YouTube bersama teman-teman aktivis kemarin ya, dalam kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Pejabat yang terkait tadi ya, Dirjen Aptika, Aplikasi dan Informasi di Kondigi, bernama Samuel. Nah, jadi PPATK ini bekerja sama dengan kepolisian, OJK, Kominfo untuk memperkuat sistemasi pengawasan dan penindakan. Nah, sesuai dengan judul tadi, sahabat sekalian, kita kan tadi membahas tentang Uber, uraian berita judi online. Maka pemirsa sekalian, saya akan menyampaikan apakah undang-undang yang tadi saya sebutkan di atas masih berlaku. Saya pastikan masih berlaku. Karena di tahun 2010 ada seseorang atau 2 orang itu yang mengajukan gugatan pembatalan undang-undang, khususnya pasal-pasal yang terkait dengan judi offline. Pada saat itu belum marak ya judi online ya, yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang terregister dengan nomor 21/PUU garis penghubung 8 Romawi garing 2010, di mana si pemohon ini merupakan terpidana dan mantan terpidana yang etnisnya, satunya etnis Tionghoa, satunya pribumi. Kita tidak menangsara ya, tapi karena dalam gugatan itu dia menyatakan diri sebagai terpidana dengan bukti berjudi 50.000 di pasar. Kemudian yang satu lagi itu dia sebagai etnis Tionghoa yang menurut mereka ada suatu kebiasaan atau adat bahwasanya dengan berjudi itu sama dengan dalam Islam bersedekah. Itu alasan mereka. Nah, mereka itu meminta pembatalan di pasal 303 KUHP ayat 1 sampai dengan ayat 3, kemudian 303 bis 1 dan 2 KUHP serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Nah, keduanya ini menyebutkan hak konstitusionalnya hilang akibat adanya undang-undang yang mengatur tentang pelarangan perjudian tadi. Itu dia. Nah, itu yang dimana dia nyatakan itu undang-undang yang mengatur perjudian tadi itu merupakan malfunction sehingga merugikan hak konstitusionalnya. Nah, itu yang terjadi. Apa hasil akhirnya? Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi dengan tegas menolak gugatan yang diajukan untuk membatalkan pasal-pasal terkait tentang judi ya, artinya pada saat itu judi. Nah, kalau kita berlakukan sampai dengan sekarang itu masih berlaku kok, judi online termasuk juga, karena namanya judi ini ada yang offline ada yang online. Itu dia. Nah, kemudian dari pedoman putusan itu berarti secara tegas dan keras bahwasanya di Indonesia itu tidak dibenarkan melakukan judi, bahkan melarang mengeluarkan izin perjudian. Walaupun saya mendapatkan informasi ada, nanti akan saya bahas di akhir ya, ada izin legalisasi pertaruhan dan judi dengan KBLI 92.000. Itu nanti kita bahas di akhir. Itu juga kecolongan tuh, Bapak Jokowinya kecolongan, Menteri Yasona Lawlinya kecolongan. Saya bilang kecolongan ya, nanti kalau saya tuduh ada subhat,
ada KKN, saya salah karena belum bisa dibuktikan kecuali dibuktikan oleh KPK atau Kejaksaan Agung. Itu. Nah, ini kita mengkaitkan tentang akibat sosial, pandemi sosial dari praktek judi online ini. Apa yang terjadi? Nah, ini yang harus kita pahami. Bahkan terjadi seorang istri terpaksa membakar suaminya karena masalah judi online. Overmach. Dan gawatnya lagi, dua-duanya polisi loh. Suaminya polisi, yang dibakar oleh istrinya sendiri, sampai akhirnya meninggal dunia. Nah, itu diungkap di Warta Kota dengan judul Tragedi Pasangan Polisi Akibat Judi Online, Bribtu FN tega membakar Bribtu RDW suaminya. Akhirnya meninggal dunia tuh si suaminya. Inilah dia. Dan itu kejadiannya itu di kompleks asrama Polres Mojokerto pada tanggal hari Sabtu tanggal 8 bulan 5 2024 yang lalu. Dan itu ditayangkan di wartakotalive.com. Jadi itu yang saya ambil petikan berita ya. Kalau kita ambil lagi cukup banyak sebenarnya. Tapi yang sangat miris itu sampai meninggal dunia suaminya karena tekanan mental dari seorang istri. Ya makanya saya bilang itu overmach, saya bilang kan. Tekanan mental, gangguan kejiwaan dari seorang istri yang seharusnya dinafkahi, malahan uangnya yang saya dapat informasi setelah saya melakukan pengecekan juga ke sana melalui beberapa jaringan persahabatan dengan beberapa kawan-kawan di Polres Jawa Tengah, dia tertekan. Jadi secara kejiwaan tertekan karena uang dia pun diambil, dicuri oleh suaminya untuk bermain judi online. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian ada juga berita yang lebih gawat lagi. Ada kepala desa yang menyelewengkan dana desa untuk bermain judi online dan becewek, istilah anak Medan tadi ya kan, untuk apa tadi sebentar saya untuk becewek dan untuk berpacaran. Itu lebih gawatnya. Nah, itu kita ambil dari berita CNN. Nah, itu dampak dari judi online ya. Nah, kemudian itu ditemukan oleh PPATK itu di dalam CNN berita Sabtu 1 Februari 2025 yang lalu. 1 Februari loh, berarti 1 bulan yang lalu, masih dekat sekali kan? Gila kan? Itu akibatnya judi online. Dia berpacaran, bercewek dalam istilah kita anak Medan kan, bercinta dia, habis kali duit desa, duit negara itu lah. Nah, itu yang sangat menyakitkan lagi adalah peristiwa tragis. Bayang nggak? Anak, istri, dan si suami sama-sama bunuh diri, coy. Gila, bunuh diri. Gara-gara apa? Hutang. Dalam aplikasi pinjaman online, pinjol tadi yang digunakan untuk main judi online. Gawat kan? Bunuh diri, cuy. Gila. Itu beritanya ada di suaramedia.com. Itu disebutkan.
Kejadian itu di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, bersebelahan dengan tempat kantor saya ini, gitu loh. Sorry, kantornya media panditkotanews.com. Itu di Tangerang Selatan, gila kan? Itu akhirnya memancing para anggota dewan dan Menteri Mutiafik juga untuk menyatakan darurat nasional, extraordinary crime terhadap judi online. Nah, di kota yang mempergunakan hukum syariat Islam juga kejadian di Nangro Aceh, Darussalam di Banda Aceh. Nah, tapi yang ditangkap ini pemain judinya, bukan pelaku, produser dari website judi online. Jadi hukum cambuk. Jadi itulah akibat kerusakan moral. Nah, kemudian apakah pemerintah Republik Indonesia zamannya Pak Jokowi terkesan tidak peduli? Wallahu a'lam bishawab. Karena Budi Ari dan juga tersangka 11 pejabat teras di Komdiji itu mulai masuk itu 2023 buktinya ya, yang di awal. Cuman yang lain saya nggak begitu paham ya. Dan belum ada bukti lah keterlibatan Dirjen Aplikasi Bung Samuel ya, tapi itu wajib diterangkan oleh Bang Samuel. Nah, dalam hal ini akhirnya menjadi jalan panjang, dan itu diurai di dalam kompas.com dengan judul Jalan Panjang Pemblokiran Konten Negatif dan Judi Online. Nah, disampaikan itu dalam 100 hari pemerintahan pemerintahan Pak Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran. Itu Kementerian Komdiji berhasil menutup 1.037.558 konten negatif yang terkait terhadap judi online tadi. Itu ada di kompas.com ya. Nah, kemudian muncullah pesimis, hopeless masyarakat Indonesia terhadap pemberantasan judi online ini. Sehingga kita lihat ada tulisan di Kompasiana itu yang menyatakan bahwasanya judi online merupakan masalah besar tanpa solusi. Itu kan merupakan suatu hopeless, ketidakpercayaan terhadap pemberantasan judi online ini. Namun saya yakin dengan Polri, Komdiji dan Kementerian Koordinator Hukum dan HAM bisa segera melakukan tindakan tegas dan memotong jalur dan jaringan serta leher keuangan maupun website dari judi online tadi. Nah, kalau kita bicara tadi itu kan merupakan suatu dampak negatif dari judi online. Jadi judi online ini saat ini bukan menjadi masalah individu lagi, tapi menjadi masalah sosial. Makanya saya bilang tadi, social crime akhirnya. Banyak keluarga yang hancur, banyak keluarga yang rusak, banyak mahasiswa yang rusak, banyak pelajar juga yang rusak. Hidupnya hari-hari bermain game online yang memiliki pertaruhan dan perjudian, maupun bermain dengan judi online yang situsnya gampang dan selalu masuk melalui SMS juga. Itu dia. Jadi, nah, informasi terakhir yang saya dapatkan dari TikToknya Liputan 6 SCTV itu Menko Politik dan Keamanan, Menko Kumham ya, Budi Gunawan
dan Menteri Komdiji Mutia Hafid itu yang juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan di dalam konferensi pers beliau itu dalam menjalankan terbentuknya DEX itu tempat ya ataupun meja ya untuk pemberantasan perjudian daring, judi online. Menteri Pendidikan Tinggi itu menyatakan, Pak Satyo Brojonegoro itu menyatakan ada 960.000 mahasiswa dan pelajar yang terpapar perjudian online. Wah, gawat kan? Gila, mau jadi apa bangsa ini? Mahasiswa aja udah kena deh dan pelajar. Gawat kan, darurat. Ibaratnya dalam hukum militer ini sudah darurat militer, udah wajib senjata main ini. Gitu loh. Nah, jadi itulah yang saya bilang tadi. Nah, sekarang kita bertanya, langkah aktif apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia? Tadi saya sampaikan bahwasanya pihak di Krim Polda Metro Jaya, yakni masanya Bang Rovan ya, sekarang Bang Rovan sudah dapatkan posisi tempat pendidikan yang lain, digantikan oleh yang lainnya. Saat beliau menjadi Kasubdit Jatanras, telah melakukan penangkapan terhadap pelaku, peretas, pembuka, serta yang melindungi perjudian dan pertaruhan yang dilakukan secara online yang melibatkan 11 pegawai pejabat Kementerian Komdiji yang memberikan fasilitas jaringan. Gila nggak lo? Jaringan website yang mereka punya keahlian untuk mengendalikannya, dia buka blokirnya. Sementara yang lain yang tidak berhubungan dengan mereka dan tidak memberikan setoran, paham kan setoran kan? Suap, gratifikasi dalam bahasa kerennya, gila. Itu dengan bebas. Itu dia, dan dibuktikan punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya hotel bahkan di Semarang sana. Dari judi online, gila kan? Gila, betul-betul gila. Jadi sudah 24 orang yang dinyatakan sebagai tersangka. Dan nanti kita ikuti lanjutannya untuk pelaksanaannya di persidangan. Kemudian ada 4 orang yang sudah dinyatakan DPO. Barang buktinya 168 miliar. Tadi saya bilang tadi ada website yang didapat dari hasil Sultan Menang, ada 26 unit. 26 unit loh. Mobil mewah. Dari BMW, Mercedes-Benz, bahkan Maybach dan Subaru ada. Gila. Ada 3 motor gede, Kawasaki dan Harley Davidson, 13 buah jam tangan mewah. Kemudian ada 390 gram emas, tanah 20 bidang, uang 76,6 miliar, senjata api. Gila, ada senjata api loh yang dijadikan barang bukti. Jadi total itu 168 miliar. Nah, kabar terakhir itu saya sampaikan tadi. Menteri eranya Jokowi, Budi Aristiadi, itu seperti di dalam YouTube 100 hari kabinet kerja bersama Bandit Kota News yang kita lakukan sebelumnya seperti saya sebutkan tadi, dan kebetulan ada Bung Deddy juga hadir di dalam online saya ini. Terlibat, dugaan keterlibatan itu ada, dan itu Mabes Polri mengakui sedang melakukan penyelidikan tentang gratifikasi. Nah, yang kami dapat informasi itu terkait gratifikasi tentang pemblokiran situs judi online yang dilakukan di Kemenkominfo pada saat dia menjabat sebagai menteri. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian Polri juga sudah berhasil menyita hotel di Semarang ya. Menyita hotel di Semarang terkait tentang judi online, tentang TPPU-nya ya. Itu dilakukan oleh Firman Hertanto, Sinda dan Johan dalam kasus judi online di Semarang ya. Itu disebutkan oleh Tempo, itu menyita uang kontan lebih kurang 60 miliar dan hotel. Itu dia. Nah, ada juga penekanan langsung dari Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit. Dia bilang
Ya, karena ini sudah sama dampaknya layaknya narkoba, maka judi ini dijadikan sebagai extraordinary crime dan mengancam kepada pejabat kepolisian jangan coba-coba melibatkan diri di dalam judi online dan jangan menghalang-halangi dan jangan terlibat dalam judi online. Maka saya pikir tidak perlulah Kapolri menyatakan diri, saya tidak makan ataupun tidak menerima sedikit pun uang hasil judi online. Itu kan merupakan kalimat menyerah. Saya kutip dari Bung Jim Lomen lah kemarin, kalimat menyerah. Saya juga berpola pikir yang sama. Lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Bapak Sutanto. Perintah kepada Kapolda kalau memang tidak mampu memberantas judi offline maupun online, pindah. Mutasikan, berhentikan dari jabatan Kapolda. Berikut juga Kapolda diperintahkan apabila Kapolres di bawah jajarannya juga tidak mampu mendapatkan target menghapus dan menangkap baik judi offline maupun judi online, pindahkan. Berhentikan dari jabatannya. Kapolres juga nanti ke kasatnya, Kapolda juga ke kasat, ke Dir Krim Umnya, Dir Krim Susnya, Dir Cybernya juga harus berlaku yang sama. Jadi kalau cuma omong doang tanpa ada surat resmi perintah Kapolri yang disebarluaskan ke masyarakat sehingga bisa dikontrol oleh masyarakat sebagai pengawasan dan memberikan informasi sehingga jangan sampai terjadi no viral no justice, viral dulu baru ditangkap. Saya yakin Pak Listio Sigit dengan program besar Polri presisinya bisa, tetapi kalau tidak bisa, ya kalau saya dengan sedih menyatakan mundur aja lah Pak, nanti sakit hati pula Bapak sama sahabat-sahabat Polri yang ada kan, saya bilang begitu kan, benci pula kalian sama saya. Saya yakinlah Pak Listio Sigit mampu dengan dukungan orang-orang jenderal-jenderal bintang 3, bintang 2, bintang 1-nya untuk mengentaskan, menyelesaikan problema judi online ini. Ya nggak perlu khawatir, ada bintang 3 terikat dalam judi online, tangkap Pak Kapolri. Ada bintang 2, bintang 1, kombes sampai dengan terendah sekalipun ada, tangkap dan umumkan, jangan dibela. Kompolnas jangan bela. Masyarakat sudah sangat sedih, sangat hancur sekarang. Itu sampai tadi saya sampaikan di kepolisian itu sampai membakar suaminya. Ada apa di Polri ini? Tolonglah, apalagi ada pengakuan yang belum dikembangkan, yang saya dapatkan baik dari media online maupun media sosial. Ada kalimat dari tersangka menyatakan bahwasanya bagaimana ini kita lindungi enggak? Ini yang backup polisi kata dia. Mak gila. Itu harus ditelusuri Pak Kapolri informasi itu. Ada bukti dan terbukti, pecat, tangkap, tahan, sidangkan. Karena udah extraordinary crime ini Pak. Saya yakinlah masih ada polisi baik di Republik Indonesia ini. Masih ada jenderal-jenderal yang memahami dan memiliki jiwa kesatria bayangkara, tribrata yang luar biasa, cinta kepada rakyat. Judi online ini merusak rakyat Pak, merusak rakyat Indonesia. Tolong buktikan. Nah, periksa juga yang informasi yang saya sampaikan tadi terkait adanya legalisasi judi yang dikeluarkan, yang ber-NIB, yang ber-KBLI 92.000 di 5 perusahaan yang sudah kami sebutkan dalam YouTube sebelumnya, Kabinet 100 Hari Kerja. Kalau memang perlu, saya akan informasikan.
Nah ini juga akan kita tanyakan kepada pihak kepolisian, sudah diperiksa belum Samuel Abrijani Pangerapan sebagai Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo yang sejak tahun 2016 sampai dengan Juli 2024 menjabat, karena dia memiliki informasi penting di keempat menteri sebelumnya terkait tentang judi online tadi dan judi offline. Apakah kondisi yang ada itu yang saya bilang tadi, izin resmi tadi yang dikeluarkan oleh OSS KBLI 92.000 itu terdaftar tidak di penyelenggara sistem elektronik PSE, sehingga tidak diblokir dia video game online-nya, internet game online-nya maupun websitenya, karena jelas di situ judulnya adalah mengizinkan pertaruhan dan perjudian dengan sarana game online. Kan gila. Ada apa ini pada masa Pak Jokowi ini? Itu harus diungkap, yang seperti yang kami ungkap sebelumnya. Jadi saya nggak perlu sebutkan lah ya, itu ada 5 perusahaan, sudah saya sebutkan sebelumnya. Tapi kalau memang khusus, memang ada permintaan, ya oke, saya akan berikan informasi masyarakat kepada pihak kepolisian Republik Indonesia. Tapi kalau tidak, ya kami akan jadikan no viral no justice. Yakinlah, berarti ada negara yang melindungi perjudian, aktivitas pertaruhan dan perjudian dengan KBLI 92.000 dan melibatkan oknum petinggi partai penguasa. Itu garis bawahnya. Kami akan melakukan no viral no justice. Itu. Jadi kembali ke laptop. Harapan kami Pak Kapolri, Pak Kabareskrim, lakukanlah pemeriksaan terhadap Dirjen sebelum Hoki Situngkir yang menjadi Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo sejak tahun 2016 sampai dengan Juli tahun 2024 agar terungkap siapa dalam pemain besarnya. Apakah ini ada kaitan perintah atau permintaan dari perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin resmi judi online dan judi offline untuk memberangus judi-judi online yang tidak mendapatkan izin. Itu pertanyaan besarnya. Karena kembali kita sampaikan tadi, ini menjadi extraordinary crime. Oke, saya pikir itu sekelumit yang bisa kita bahas dalam tempo yang cukup panjang ini, sahabat-sahabat semua di Republik Indonesia. Mari kita dukung Kapolri Bapak Jenderal Listio Sigit maupun jajaran Kabareskrim serta para bintang-bintang 3 lainnya untuk memberantas judi online secara tuntas, habis, rata, tanpa meninggalkan sedikit pun, baik yang berizin maupun yang tidak berizin. Sehingga dugaan-dugaan kami tidak terbukti. Kalaupun terbukti, ya itu tadi, silakan dicek di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ada putusannya dan sudah kami sebutkan kemarin. Oke, selamat malam, selamat menjelang pagi, bahkan sudah pagi, pukul 12.30 malam dalam kebersamaan podcast saya membedah Uber judi online, mengurai berita judi online, dan menguber pelaku, produser, pelaksana judi online yang lebih besar lagi, bukan yang kecil-kecil saja. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa.